Frater, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita mengikuti perayaan Ekaristi Rabu Abu pada sore hari ini, kita akan sejenak berlatih referen Mazmur yang akan kita pakai pada sore hari ini. Referen akan kita ulang sebanyak 2 kali. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Mari. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Terima kasih. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, Hari Rabu Abu. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Antonius Joko SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai.
Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, Hari Rabu Abu yang kita rayakan dalam Ekaristi pada sore hari ini menjadi penanda bahwa kita memasuki masa Prapaskah. Masa Prapaskah mengajak kita untuk kembali memperbarui semangat tobat sebagai pengikut Kristus dan mengajak kita untuk lebih rajin mendengarkan sabda Allah dan berdoa sehingga nanti kita siap untuk merayakan misteri Paskah. Sebentar lagi kita akan ditandai dengan abu pada dahi kita masing-masing sebagai tanda pertobatan kita. Oleh karena itu mari kita siapkan batin kita supaya kita semakin layak untuk menerima kehadiran Kristus. Saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati marilah kita mohon kepada Allah Bapa agar dengan kelimpahan rahmat-Nya Ia sudi memberkati abu ini yang akan dioleskan kepada dahi kita sebagai tanda penyesalan atas dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Kau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa-doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang diolesi dengan abu ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga dengan setia kami menjalani puasa dan pantang Prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai puasa suci ini. Semoga dengan mengendalikan diri, kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuhan rohani. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah sabda Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka." Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, "Di mana Allah mereka?" Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada kepada Allah. Allah. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku.
Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah. Dan baruilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Berikanlah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu Aku berkenan, Aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari Aku menyelamatkan, Aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sungguh mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sungguh mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya, supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sungguh mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana rasanya ketika ditandai dengan abu di dahi sejak awal Ekaristi? Tadi saya ditandai oleh Frater Deolesi. Rasanya jempolnya itu masih nempel. Tadi duduk di sana itu
kadang-kadang ada rasa risih, spontan pingin ngapus, ya kan? Kayak ada yang tertinggal di sini gitu. Saya jadi ingat ketika tadi pagi juga melihat ada anak-anak sekolah yang ikut Ekaristi Rabu Abu, masih pakaian seragam. Dulu waktu saya masih SD juga sekolah di negeri, tidak libur. Tetapi diperkenankan untuk merayakan Ekaristi Rabu Abu, setelah misa diminta untuk kembali lagi ke sekolah, untuk melanjutkan sekolah. Lalu sebelum kembali ke sekolah saya biasanya bertanya kepada ibu gini, Bu, boleh nggak dihapus? Mau menghapus sendiri kan takut, kalau anak kecil dulu takut dosa. Ini sudah dikasih Romo kok dihapus gitu. Lalu ibu saya menjawab gini, kenapa harus dihapus? Lalu waktu itu saya mengatakan risih, rasanya kotor. Lalu nanti pasti akan banyak pertanyaan dari teman-teman, dari guru, kok wajahmu comang-comeng? Ada abunya, apa tadi nyuci bokong wajan atau apa? Lalu ibu saya menjawab begini, nanti kalau ditanya ngomong saja ke guru teman-temanmu, kami hari ini mulai puasa. Walaupun agak tidak enak, ya sudahlah saya berangkat. Tetapi seringkali juga sebelum perayaan Ekaristi Rabu Abu, banyak umat yang pesan misalnya begini, Romo, nanti kalau menandai dengan abu jangan besar-besar ya, nanti bedak saya luntur. Dikit aja lalu gambar salibnya yang jelas itu. Biasanya kalau yang pesen gitu saya lihat, saya cari, tak kasih besar-besar sekalian. Nah saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari pengalaman yang sederhana ini kita bisa merenungkan banyak hal. Yang pertama begini, saya ingin mengajak untuk merenungkan. Kita punya mata. Kita bisa melihat semuanya dengan mata kita. Sesuatu semua yang ada di luar diri kita. Hanya satu yang tidak bisa kita lihat. Kita nggak bisa lihat diri kita sendiri dengan mata kita. Benar? Kecuali dua hal. Satu, kita pakai cermin. Baru tahu kita, oh saya bercermin tiap hari untuk apa? Mematutkan diri supaya pantas. Supaya kalau saya keluar itu tidak tidak memalukan, tidak malu-maluin. Atau yang kedua adalah minta tolong orang lain untuk melihat diri kita. Sekarang coba misalnya saling lihat. Yang di kening itu ada apanya, kita kan nggak bisa lihat. Saya juga tidak tahu masih ada nggak yang punya saya. Mungkin tidak jelas ya, frater mungkin takut ngasih banyak-banyak tadi. Tapi masing-masing kita bisa memperhatikan. Ternyata kita tidak sebersih yang kita bayangkan. Ini yang ditandai dengan abu di dahi kita ini bisa menjadi banyak lambang. Kita yang sering merasa, oh saya paling suci lah daripada kamu. Saya paling bersih lah di antara yang lain. Ternyata enggak juga. Orang lain bisa melihat dengan jelas sekarang. Ternyata kita juga tidak sebersih yang kita bayangkan selama ini. Lalu yang kedua, ketika ditandai dengan abu, kita akhirnya sadar sekali lagi bahwa kita adalah makhluk atau pribadi yang rapuh, lemah, dan sekaligus kotor. Seringkali kita juga tidak bisa mencintai Tuhan dan sesama kita dengan baik, sebaik yang kita bayangkan. Ternyata banyak kelemahan kita. Lalu ketika kita ditandai dengan abu sebagai lambang pertobatan kita, mengawali pertobatan kita, diharapkan tumbuh kesadaran bahwa saya memang butuh pertobatan yang sejati. Saya butuh memperbarui diri supaya saya menjadi semakin baik dalam relasi saya dengan Allah, relasi dengan sesama, tetapi juga seluruh alam ciptaan kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, patutlah kita bersyukur sebagai umat Allah, sebagai umat gereja.
Karena gereja memberi kita waktu yang khusus, ada banyak waktu yang khusus bagi kita untuk mengolah diri kita. Khususnya misalnya masa Advent dan sekarang masa Prapaskah. Di mana ini menjadi sarana pertobatan bagi kita sekali lagi, menjadi sarana kita menyucikan hati kita, pikiran kita, supaya apa? Supaya kita sampai kepada yang namanya keselamatan yang ditawarkan Kristus kepada kita. Lalu apa yang diajarkan Yesus hari ini? Ada banyak cara supaya kita menjadi suci. Ada banyak cara supaya kita mampu mengadakan pertobatan. Tetapi setidaknya ada 3 hal yang ditawarkan Yesus hari ini, yaitu lewat doa, lewat puasa, dan juga lewat amal kasih. Atau yang sekarang ini kita lalui dengan APP. Doa, kita diajak untuk melihat kembali relasi kita dengan Allah. Apakah saya sudah mendengarkan Allah dengan baik? Selalu menempatkan kehendak Allah dalam diri kita atau tidak? Bukan pertama-tama kalau kita rajin berdoa, ikut kegiatan lingkungan, perayaan Ekaristi supaya dipuji orang, enggak. Tetapi supaya kita mampu memperbaharui semua relasi kita dengan Allah yang seringkali rusak. Yang merusak itu bukan Allah, tapi kita sendiri. Tetapi kita juga diajak untuk merasakan begitu besar belas kasih Allah kepada kita yang berdosa ini, yang sekotor ini, digambarkan dengan abu ini. Abu itu kan juga lambang kematian. Kita enggak ada artinya. Debu itu ditiup, itu sudah habis. Tapi kita dihargai, diangkat oleh Allah. Lalu yang kedua, kita diajak untuk mengolah kesucian hidup kita, pertobatan kita dengan mengadakan puasa. Kalau orang Katolik, puasa dan pantang. Puasa itu apa sih? Puasa itu tindakan sukarela, di mana saya tidak makan dan minum, atau saya mengurangi makan dan minum saya, supaya kehidupan, terutama badan kita ini terkendali. Kita berusaha menata hidup, tingkah laku, supaya kita juga merasakan apa yang namanya lapar dan haus. Lapar dan haus bukan hanya soal makanan, tetapi lapar dan haus akan belas kasih Allah. Allah yang mencintai kehidupan kita. Saudara-saudari yang terkasih, saya tidak tahu. Puasa kita ada yang mengatakan ringan sekali Romo. Hanya Rabu Abu dan Jumat Agung. Salah satu kelemahannya, kalau kita merayakan Rabu Abu di sore hari ini, kadang-kadang kita lupa hari ini kita puasa dan pantang. Benar? Tahu sudah lewat Romo, sudah habis, sudah wayai buko. Tetapi ketika kita mengatakan begitu ringan, kadang-kadang kita melalaikannya, tidak memperhatikan, bahkan tidak melakukannya. Berpuluh-puluh tahun. Lalu juga pantang. Ada banyak hal yang bisa kita buat supaya hidup kita menjadi semakin baik. Kalau kita berpantang, carilah sesuatu yang paling berkenaan dengan apa yang paling kita sukai. Sesuatu yang melekat. Hal-hal yang juga menjadi kelemahan kita. Soal makan misalnya, minum, rokok, dan sebagainya. Jajan. Kalau saya suka jajan tapi saya pantangnya tidak ngerokok, ya enggak jalan. Tetapi juga mungkin ada pertanyaan, Romo, apakah boleh misalnya saya berpuasa lebih dari yang ditawarkan atau yang ditunjukkan oleh gereja? Boleh. Justru itulah, saudara-saudari, ada sesuatu yang sudah ditawarkan supaya kita punya patokan yang jelas. Tetapi masing-masing kita boleh mengambil cara pantang dan puasa mungkin lebih berat. Dan saya kira itu boleh kita lakukan. Mungkin ada yang mengatakan, Romo boleh enggak? Misalnya 1 hari saya makan hanya sekali, boleh. Atau mengurangi 3-3-nya, sedikit saja boleh. Apakah masih boleh makan dan minum? Boleh juga. Enak toh? Boleh. Akhirnya enggak puasa. Justru karena hanya mengurangi itu, kadang-kadang kita berat.
Kalau biasanya 2 piring, suruh 1/4 piring, lebih baik nggak makan Romo. Jangan dipikir pantang dan puasa kita mudah, enggak. Disuruh mengurangi itu lebih susah daripada sekalian tidak makan. Tapi saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengambil cara masing-masing supaya ada sesuatu yang betul-betul kita olah. Lalu yang ketiga, soal amal, APP. Itu adalah tindakan kasih pada sesama. Kalau kita berdoa dan berpuasa berpantang tapi tidak ada hasilnya, bohong namanya. Kalau kita mengatakan saya puasa Romo, 1 hari biasanya masak nasi 2 kilo, sekarang masak 1 kilo. Yang 1 kilo kemana? Tak tabung, namanya ngirit itu. Dan jatuhnya pelit. Maka apa yang menjadi, yang namanya amal kasih APP itu, apa yang menjadi kebutuhan kita, yang biasa kita makan, bukan dari kelebihan kita, itu yang kita sisihkan, kita berikan kepada gereja. Dan itulah nantinya akan diberikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Apakah setelah dikumpulkan misalnya berjuta-juta itu lalu hanya ada di paroki, lalu Romo pakai suka-suka? Enggak ada yang tertinggal di paroki. Semua kita persembahkan untuk karya gereja. Maka sekali lagi saudara-saudari, ketika kita diberi waktu khusus seperti ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Tujuannya adalah untuk menyucikan hidup kita dalam pertobatan, supaya kita tahu jalan kesucian itulah yang akan menghantar kita kepada keselamatan. Tidak muluk-muluk, tetapi melakukan hal-hal yang sederhana itu, yang kita anggap biasa saja selama tahun-tahun ini, tapi ternyata kalau itu kita lakukan, menurut Kristus akan membawa kita kepada keselamatan. Berkat Tuhan menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa, tobat, dan tolong-menolong mestinya dilakukan secara bersamaan. Pada awal masa penuh rahmat ini, marilah mempersembahkan kepada Bapa kita di surga keinginan kita untuk memperbaharui diri kita, gereja kita, serta masyarakat. Marilah berseru kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam tobat ini semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup saling melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penguasa di dunia ini, ya Bapa, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan, ya Bapa, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia.
Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, ya Bapa, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dikhianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa Prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam roh Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita persembahkan hidup kita bersama kurban Yesus di altar. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah persembahan umat-Mu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kehadirat-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal.
karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, mereka yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara, lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti. Dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, menyelamatkannya, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau-lah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Percaya
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus Putramu telah mengorbankan dirinya demi keselamatan kami dan menjadi roti kehidupan bagi kami. Semoga dengan menyantapnya kami dikuatkan dalam menjalani pertobatan di masa prapaskah ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari, terima kasih untuk semua petugas liturgi hari ini, juga untuk seluruh panitia yang melayani dengan baik. Untuk saudara-saudari umat Allah yang mau membawa abu yang sudah diberkati untuk anggota keluarga yang tidak sempat datang atau sakit, silahkan bisa mengambil di pastoran atau di sakristi. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.